Halo, saya Jessica dan Dosa Friska. sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan? Mari kita pujikan Bapakku datang padamu. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga kita dari malam hingga pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas pernyataan Tuhan hari ini. Kami boleh kembali datang kepadamu. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan pimpin kami. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Loh Jessica, aku mau tanya nih, gunung itu miliknya siapa sih? Kayaknya milikku loh, Se. Waktu itu pernah ya, aku mendaki gunung di Gunung Panderman loh, Se, sama komisi remajanya Althea. Oh, gitu. Tapi Ya, sepertinya Se. bukan miliknya loh Jessica. Gunung itu miliknya siapa ya? Ada yang tahu? Ya, gunung itu adalah miliknya Tuhan. Tuhan ciptakan untuk loh Jessica, untuk loh Friska, untuk adik-adik, supaya bisa menikmati itu semua loh. Jadi loh Jessica salah. Nah, karena itu kita pujikan Allahku besar.
kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik disilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persembahannya boleh ditransfer melalui papa atau mama, atau persembahannya boleh disimpan dulu, nanti waktu ibadah tatap muka baru diserahkan di gereja. bisa juga kalian kalau mau keluar rumah mampir dulu ke gereja, jangan lupa dikasih nama sama kelasnya ya. Nah, untuk itu mari kita pujikan bawa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan tolong supaya persembahan ini boleh dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Tapi kita mau belajar satu pujian yang baru ya. Adik-adik ikuti dosen dulu aja, nanti kita nyanyikan bersama-sama, kita pujikan Alkitab buku tadinya. Berisi kebenaran.
Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi bersama Dr. Sony dan kita akan sama-sama sekali lagi belajar firman Tuhan. Nah, sebelum itu yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kami masih bisa memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, setelah lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami bisa menyiapkan hati kami, menyiapkan telinga kami, dan kami bisa mengerti apa yang akan Kau sampaikan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, di sini siapa yang pernah membaca buku? Nah, saya yakin pasti semua hampir pernah membaca buku karena adik-adik rata-rata masih sekolah. Nah, adik-adik ngomong-ngomong nih ya soal buku, saya itu punya dan saya ini tahu ada satu buku yang sangat luar biasa yang ada di dunia ini. Mau tahu namanya? Dia adalah Alkitab, adik-adik. Nah, tapi apa ya kira-kira luar biasanya Alkitab itu yang kita punya ya rata-rata ya? Dan apa sih Alkitab itu sebenarnya? Kita baca biasanya setiap hari, tapi kita apa ya Alkitab itu ya? Wah, di sini saya mau menjelaskan apa itu Alkitab, adik-adik. Nah, jadi Alkitab itu, adik-adik, adalah kumpulan kitab-kitab, gulungan-gulungan yang ditulis oleh banyak penulis, adik-adik. Jadi buku Alkitab ini itu yang nulis banyak, adik-adik. Kurang lebih ada 40-an orang. Wah, dengan profesi yang beda-beda. Ada yang seorang nabi, ada seorang dokter, ada seorang hakim, ada juga seorang raja loh. Wah, dan yang hebatnya lagi adik-adik, dia menulis, semua orang penulis itu rentang jauhnya sangat jauh, beribu-ribu tahun adik-adik. Jadi ya, dari Kejadian sampai Wahyu kurang lebih itu 4000 tahun masanya. Wah, 4000 tahun itu waktu yang sangat lama atau sangat sebentar ya adik-adik? Pasti sangat lama ya. Nah, tapi adik-adik, kalau adik-adik baca baik-baik, pernah nggak melihat ada tulisan yang kacau atau yang tidak nyambung gitu antar kitabnya? Wah, tidak ada adik-adik. Tahu nggak kenapa? Nah, karena sebenarnya nih ya, lu semua tahu siapa yang nulis Alkitab sebenarnya itu ya cuma satu loh adik-adik. Ternyata yaitu Allah itu sendiri. Allah lah yang menciptakan Alkitab itu, adik-adik. Dialah yang memberikan pikiran, bimbingan kepada setiap penulis-penulis yang berbeda-beda profesi dan berbeda-beda waktu itu. Jadi makanya nggak ada yang kacau, semuanya berkesinambungan. Kenapa? Karena Allah lah yang membuatnya sendiri. Sumbernya cuma satu, yaitu Allah. Dan apa sih yang diceritakan di Alkitab? Yaitu ya tentang Allah, adik-adik. Nah, terus kira-kira kenapa ya Allah itu kok menciptakan Alkitab? Kenapa ya Allah kok membuat Alkitab? Nah, jadi adik-adik, di dalam Alkitab itu sebenarnya hanya merujuk satu, yaitu Yesus Kristus. Semuanya yang intinya itu adalah membahas Yesus Kristus. Bagaimana Allah ingin memberitahukan rencana untuk menyelamatkan umat manusia melalui Yesus Kristus itu, adik-adik. Jadi Allah membuat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya itu tentang Yesus Kristus. Nah, tetapi selain itu Alkitab itu juga punya kegunaan lain, adik-adik. Yuk kita sama-sama baca. Apa sih kegunaan Alkitab itu? Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi adik-adik, apa aja tadi gunaannya Alkitab? Di sini tulis bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu Alkitab ya adik-adik,
bersifat untuk mengajar, pertama, untuk menyatakan kesalahan, ketiga, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, adik-adik, jadi Alkitab itu punya 4 kegunaan di sini. Yang pertama, mengajar. Nah, seperti adik-adik, Alkitab mengajarkan apa? Untuk menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu yang terletaknya di mana yo? Ada di 10 hukum Allah, adik-adik. Jadi adik-adik diajar di Alkitab bahwa adik-adik harus menghormati ayah dan ibu. Nah, itu salah satunya. Contoh lagi, misalnya untuk menyatakan kesalahan. Nah, adik-adik, Alkitab itu juga menegur kita terkadang di mana kita dibilang bahwa kita nggak boleh membunuh, kita nggak boleh berzina, kita nggak boleh mencuri. Nah, kenapa? Ya karena itu perbuatan tidak baik, adik-adik. Kita nggak boleh mencuri. Jadi kenapa kok kita nggak boleh mencuri? Ya karena itu tidak baik. Allah menegur kita melalui firman Tuhan. Lalu Allah mengoreksi, Allah membenarkan kita dengan apa? Dia memberikan kita arahan-arahan atau jalan-jalan supaya kita menjadi orang yang benar, adik-adik. Makanya Alkitab itu sangat berguna untuk hidup kita. Jadi, pada intinya ya, sekali ringkas, Alkitab itu adalah buku pedoman hidup kita, adik-adik, di mana semua aktivitas, semua yang kita lakukan harus di situ pedoman-pedomannya. Jadi kalau kita melakukan hal ini, apakah boleh? Kita melakukan hal itu, apakah boleh? Misalnya kita mencontek ulangan, ini perbuatan yang baik atau salah ya? Terus kalau kita membantu nenek-nenek lagi menyeberang jalan, kira-kira ini perbuatan yang baik atau salah ya? Nah, semua itu ada di Alkitab, adik-adik. Jadi, itu semua ingetin buat kita semua, termasuk Rose, jangan pernah malas untuk membaca firman Tuhan. Karena dari situ banyak sekali yang kita bisa ketahui, banyak sekali yang kita tahu kegunaannya. Dan yang terutama kita bisa mengenal siapakah Allah itu dan siapakah Yesus Kristus itu, adik-adik. Nah, firman Tuhan dosa sudah sampai di sini. Sekarang adik-adik bisa menyiapkan alat tulisnya dan catatan mingguannya, karena kita akan sama-sama mencatat. Silakan. Nah, sudah selesai ya mencatatnya. Ya, saya harap firman Tuhan ini adik-adik benar bisa tangkap. Saya berharap bahwa adik-adik sungguh-sungguh membaca Alkitab setiap hari. Kalau ada waktu luang ya dibaca. Supaya apa? Supaya adik-adik tahu bagaimana isi Alkitab itu dan bagaimana yang harusnya kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Yuk, sekarang kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan kami bisa belajar firman Tuhan, kami bisa belajar Alkitab dengan baik, kami bisa mengetahui rencana-rencana-Mu, dan kami bisa melakukan sesuai perintah-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi adik-adik, Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa dilakukan. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita pujikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Dadah.